Bab 3213. Tetua meminta pertolongan. Jika bisa mengejar orang-orang tadi, dia pun dapat menemukan arah yang jelas. Kuda yang berganti majikan itu tidak terlalu patuh, sikapnya cukup keras kepala, sesekali mencoba adu kekuatan dengan Erikin. Tetapi itu hanyalah seekor kuda biasa, bagaimanapun juga Erikin adalah kultivator fase penilaian, sekalipun tidak memiliki kultivasi, cukup melepaskan sedikit kekuatan tubuh Taoisnya, kuda itu pun terkejut dan langsung mengalah. Begitu cambuk kuda dihempaskan, kuda berwarna kehijauan itu melaju cepat ke depan. Sembari menunggangi kuda, Erikin mendengar suara tiupan angin di samping telinga. Dalam hati berpikir apakah kultivator lain yang masuk ke dalam dunia itu memiliki nasib yang sama dengan dirinya. Tanpa perlu ditanyakan lagi, Sony Yuan, Yamin Wei, saudara keluarga Xiong dan lainnya pasti salah satu dari sosok bayangan tadi, sisanya dia tidak tahu jelas. Tetapi seharusnya si brewok tidak di dalam sana. Sama seperti dirinya, reiki orang-orang itu pasti juga tidak bisa digunakan. Jika orang-orang itu bernasib baik, mereka akan tiba di tempat yang tandus dan tidak terlihat satu orang pun. Tetapi jika nasib lebih buruk dari dirinya, mereka mungkin saja bertemu orang yang sulit dihadapi, lalu dilukai ataupun dibawa pergi. Tidak hanya akan sangat kerepotan, tidak menutup kemungkinan juga akan sampai mengusik master dalam dunia itu. Orang-orang itu memiliki tanda di pergelangan tangan, setidaknya bisa melarikan diri jika menghadapi masalah besar. Berbeda dengan dirinya, jika sungguh tertangkap, situasi akan menjadi sangat kacau. Oleh karena itu bagaimanapun juga dirinya harus segera mendapatkan kekuatan untuk melindungi diri. Dalam hati berpikir demikian, Erikin tiba-tiba mendengar suara hentakan keras di kejauhan. Suara itu terdengar sangat berat, seolah sejenis ilmu sihir menghantam permukaan tanah, atau mungkin seperti sesuatu jatuh dari ketinggian seperti yang dialami dirinya. Berjarak dari titik dia berada, setidaknya lebih dari 5 kilometer. Erik segera menghentikan langkah kuda yang ditunggangi, lalu mencoba mendengar dengan jeli, alhasil tidak ada suara lagi. Kepala menggeleng, saat tidak memiliki kerohanian, jarak itu terbilang terlalu jauh, suara yang sedikit lebih kecil pun seketika tidak terdengar. Tetapi ada gerak-gerik di depan, harusnya dia menghampirinya. Erikin mengerutkan kening, pada akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan ke depan. Meski ada masalah di depan, baginya itu mungkin saja sebuah kesempatan baik. Setelah mengurangi kecepatan dan menempuh jarak beberapa km, hutan bergoyang, disertai suara-suara berisik. Setelah itu, sebuah kereta kuda menerobos keluar hutan dengan terombang-ambing. Yang menarik kereta kuda itu adalah pemuda yang pernah Erikin temui sebelumnya. Tetapi saat ini wajahnya terlihat pucat, dia menarik kereta kuda sambil terus menoleh ke belakang, pandangan matanya dipenuhi ketakutan, sepertinya ada orang yang mengejarnya dari belakang. Tianli, apakah kereta kudamu sungguh bisa menandingi kecepatan kuda-kuda terpilih kami? Aku sarankan kamu segera berhenti, tidak menutup kemungkinan kami bisa memberimu kesempatan tetap hidup. Benar itu. Sangat tidak pantas jika kamu disiksa oleh kami hanya karena melindungi adik sepupumu. Dengar dengan meski memiliki badan lemah dan sering sakit, adik sepupumu terkenal dengan kecantikan parasnya, lebih baik serahkan pada kami, agar kami bisa memperluas wawasan. Dan di belakang hutan itu, kini terlihat belasan ekor kuda ditunggangi pria-pria berekspresi galak. Beberapa di antaranya juga memegang pisau yang sudah ternodai darah. Saat kuda berlari, darah itu masih terus menetes ke tanah. Hanya saja meski terlihat galak, ekspresi wajah pria-pria itu malah sangat santai. Mereka mengejar sambil terus menyindir, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan.
Pemuda itu merasa sangat sulit terlepas dari kejaran itu, seketika terlihat bimbang. Namun di saat inilah pandangan matanya melintasi Eric Kin di depan, mata sontak bercahaya, seolah-olah menemukan seorang penyelamat. "Senior, tolonglah kami, senior, kakekku yang meminta kami datang mencarimu, tak disangka kami sungguh menemukanmu." Selesai berkata, pemuda itu langsung mengubah arah kuda ke arah Eric Kin. Ternyata mereka, tetapi tetua itu memintanya datang mencari pertolongan, entah tetua itu terlalu pintar, atau mereka yang sembarang mengarang cerita, kata Eric Kin sambil melihat sekilas pemuda di depan. Sebelumnya mereka panik dan sembarang menuduh, mencurigai Eric Kin sebagai utusan keluarga Su yang datang menyerangnya. Kini kelihatannya, mereka tak kunjung lepas dari incaran. "Siapa kamu? Masalah keluarga Su tidak perlu campur tangan orang luar, jangan membuat kedamaian ini hancur sia-sia." Melihat Eric Kin seolah bertindak sebagai penyelamat, puluhan orang yang mengejar di belakang pun berteriak keras. Mata Eric Kin melintasi mereka, kening mengerut hebat. Puluhan orang itu memang terlihat kekar dan kuat, namun tidak ada reiki pada tubuh mereka, dengan kata lain mereka hanya pejuang biasa. Tidak ada kesulitan besar untuk mengalahkan orang-orang itu. Sedangkan si tua berjubah abu adalah seorang kultivator tahap terakhir yang sesungguhnya, kultivator tingkat rendah bisa saja kalah dari pejuang, namun tetua itu selamanya tidak akan terbunuh oleh mereka. Oleh karena itu, pemuda tak berdaya pada kelompok penjahat itu pasti karena ada kultivator di antara mereka, bahkan lebih tinggi dari itu. Apalagi sebelumnya juga terdengar suara keras yang hampir memecah gendang telinga, rasanya semakin yakin. Jika turun tangan membantu, setelah masalah selesai, dia pasti akan berhadapan dengan kultivator yang lebih kuat. Boleh berpura-pura tidak lihat agar tidak terlibat masalah, boleh juga turun tangan. Dan pilihan Eric Kin, tentu saja turun tangan. Bukan demi hal lain, hanya demi lebih cepat mendapatkan bintang-bintang yang dia perlukan, dia akan mencoba menyelamatkannya. Dia segera mengambil bebatuan kecil dari dalam saku. Itu juga persiapan awal sebelum dia berangkat demi menghindari bahaya di jalan, tak disangka semua itu sungguh berguna. "Kamu ingin ikut campur?" Melihat Eric Kin tidak menghindar, sebaliknya malah mengeluarkan sesuatu, puluhan pejuang itu pun mulai waspada. Setelah pemuda itu melewati Eric Kin, orang-orang itu mulai mengayunkan pedang, menyerang ke arah Eric Kin, berencana menghabisi Eric Kin lebih dulu. Pemuda itu menghentikan kudanya, menoleh kembali melihat pejuang-pejuang yang mendekati Eric, seketika merasa panik. Namun sesaat setelahnya, yang membuat matanya terbelalak adalah di depan pandangannya, satu demi satu roh keluar dari tangan Eric Kin bagai serangan peluru. Seketika membuat badan para pejuang yang galak itu meledak dan mengeluarkan darah. Seperti digigit gigi-gigi tajam, satu persatu dari mereka menjerit hingga terjatuh dari atas kuda. Kuda-kuda juga berlarian dengan panik, membuat debu beterbangan. Tidak satu pun pejuang berhasil tiba di hadapan Eric Kin, semua jatuh ke tanah, sembari terus menjerit kesakitan. Darah mengalir keluar, lama-kelamaan membentuk sungai darah. Bau amis darah yang tajam tercium di hidung, membuat pemuda itu merasa muak, dalam hati merasa sangat kaget. Semua sudah mati. Pembunuh-pembunuh yang diutus keluarga Su telah mati, ketahuilah mereka adalah pejuang yang sangat kuat, bahkan seorang kultivator seperti dirinya pun tidak mampu melawan. Tetapi Eric Kin hanya cukup menggerakkan jari tangan, mereka malah sudah tidak bernyawa. "Bagaimana keadaan kakek ketigamu sekarang?" Eric Kin menatap dingin pemuda yang sedang tercengang di tempat, lalu bertanya padanya.
Sebelumnya Eric Kin tidak membunuh para pejuang yang datang bersama Tian Li dikarenakan dirinya terjatuh dari langit, sehingga membuat orang-orang bersikap waspada. Itu adalah hal yang sangat wajar. Dan pasukan mereka juga hanya berniat menangkap Eric Kin, tidak pernah berpikir merenggut nyawanya. Oleh karena itulah Eric Kin mengampuni mereka. Tetapi saat ini, pasukan yang diutus keluarga Su itu terlihat jelas ingin membunuh. Eric Kin pun merasa tidak perlu sungkan lagi. Kakekku masih hidup, mohon senior selamatkan dia. Sebelum Tian Li tersadar, terlihat seorang wanita berekspresi lemah keluar dari kereta kuda. Tanpa mempedulikan gaun yang dikenakan, dia langsung berlutut ke tanah sembari meminta pertolongan Eric Kin. Eric Kin melihat sekilas wanita bergaun putih itu, usianya masih muda, kelihatan sekitar 20 tahun. Parasnya juga sangat cantik, dengan bibir merah merona, mata indah bercahaya dan lekukan wajah yang sangat istimewa. Hanya saja, saat ini terlihat ketakutan dalam matanya, dapat dipastikan hatinya sedang sangat tidak tenang. Bersambung.